Shalom jemaat kasih dalam Tuhan, kita bersyukur hari ini kita boleh bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari Renungan Gema, dan kita akan merefleksikan refleksi Gema pada hari ini yang terambil dari Ratapan pasal 3 ayat 1 sampai 66, tetapi saya akan fokus di dalam ayat 22 sampai dengan 23 dengan tema kasih setia di tengah derita. Dan saya terus mendorong kita untuk mencintai firman dengan kita membaca keseluruhan bagian firman Tuhan ini. Dan sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari saya mengajak kita untuk berdoa kepada Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu untuk saat ini, di dalam anugerah Tuhan, boleh menyertai kami, memberkati kami, dan membuat kami terus setia belajar kebenaran firman-Mu. Bapa, kami rindu untuk membaca firman-Mu, dan kami rindu untuk menjadi para pelaku-pelaku firman di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saya akan membaca di dalam ayat 22 sampai 23, demikian firman Tuhan. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Terima kasih dalam Tuhan, suatu hari di sebuah gereja, seorang pemimpin pujian bertanya kepada jemaat yang hadir, "Apa kabar setiap kita?" Kemudian seluruh jemaat dengan serentak berkata, "Dahsyat, luar biasa." Ketika kita mendengar kalimat ini, maka kita mungkin akan terkagum. Wah, begitu luar biasa anak-anak Tuhan di dalam hidupnya penuh dengan kedahsyatan dan keluar biasaan. Tetapi ketika kita boleh jujur dan bertanya kepada masing-masing jemaat yang hadir saat itu, yang berkata dahsyat luar biasa, benarkah hidup mereka tidak ada masalah? Benarkah hidup mereka benar-benar dahsyat dan luar biasa? Maka seringkali kita temukan sebuah realita dan kita bisa berkata tidak. Kenapa? Karena hidup ini sulit. Ini yang pasti kita bisa refleksikan tentang hidup di bawah matahari ini. Saya teringat seorang pengkhotbah pernah berkata di dalam khotbahnya, dia menceritakan tentang mamanya yang sudah berusia 80 tahun, yang sudah melewati sebuah fase yang panjang di dalam hidupnya. Masa penjajahan Belanda, masa penjajahan Jepang, dan kemudian pemilu yang terjadi di Indonesia, dan mamanya ikut sampai di dalam usia 80 tahun. Dengan berbagai dinamika politik yang ada, dinamika keamanan yang ada, dinamika ekonomi yang ada, dengan berbagai masalah yang ada. Mamanya sudah menghadapi berbagai situasi yang sulit dan penuh dengan keletihan di dalam hidup. Dan memang itulah realita dalam hidup. Dan inilah yang kita coba lihat di dalam Ratapan, kitab Ratapan itu. Kitab Ratapan dipercaya ditulis oleh Nabi Yeremia. Dan kitab Ratapan ini di dalam latar belakang atau di latar belakangnya oleh penghukuman Allah atas umat Israel. Ketika kita bicara tentang penghukuman Tuhan atas umat Israel, maka kita bisa berkata bahwa penghukuman itu ada karena ada sebuah perbuatan dosa, penyimpangan dan ketidakbenaran, ketidaksetiaan umat Israel kepada Allah. Sehingga Tuhan hukum mereka. Dan penghukuman itu membuat hidup bangsa Israel menderita. Mereka mengalami penderitaan secara ekonomi, secara politik, dan kemudian kota Yerusalem pun dihancurkan oleh Tuhan. Diizinkan oleh Tuhan untuk hancur. Kota Yerusalem sebagai sebuah kota kebanggaan umat Israel. Tetapi kemudian kota itu dihancurkan oleh Tuhan. Ketika kita melihat akan hal ini, maka itulah yang dihadapi oleh Nabi Yeremia. Penderitaan umat Allah. Dan di dalam penderitaan umat Allah itu, dia datang kepada Tuhan. Dia meratap di hadapan Tuhan. Dia meminta keselamatan daripada Tuhan. Dia meminta pertolongan daripada Tuhan atas umat Israel. Ketika kita melihat akan hal ini, maka apakah ketika Nabi Yeremia meratap di hadapan Tuhan, menunjukkan bahwa dia sudah putus asa di dalam hidupnya? Maka kita bisa berkata tidak. Di tengah-tengah ratapan itu, dia tetap mempercayakan Allah yang sanggup memulihkan, Allah yang sanggup menolong Nabi Yeremia. Dan di dalam semuanya itu Allah
yang sanggup memulihkan akan umat Allah. Karena itu ketika kita baca 22-23, itu adalah sebuah keyakinan iman Yeremia kepada Tuhan. Kalau ayat ini kita baca di dalam konteks yang keadaan kita yang baik, maka kita bisa langsung berkata puji Tuhan seperti itu ya. Ketika dikatakan bahwa tak berkesudahan kasih setia Tuhan, kita berkata puji Tuhan. Kalau masalah kita gak terlalu banyak, gak terlalu berat. Tetapi Yeremia ketika dia katakan ini di tengah-tengah situasi konteks penderitaan dan kesulitan, tetapi dia mempunyai kacamata iman kepada Tuhan. Dan itulah yang melandasi ketika dia bisa berkata tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Dan inilah yang menjadi kondisi hati Yeremia. Bagaimana hatinya dicelikkan, hatinya diarahkan pada Tuhan, hatinya tetap mempercayai akan pertolongan Tuhan dan kasih setia Tuhan yang tidak pernah selesai, dan penyertaan Tuhan yang tidak pernah meninggalkan umat Israel, sekalipun di tengah-tengah penghukuman itu. Ketika kita melihat akan hal ini, maka itulah hal yang kita bisa refleksikan. Jika iman dalam Kristus tidak membawa kita lari dari kenyataan hidup, atau iman pada Kristus tidak membawa kita lari pada kenyataan hidup dan berkata semua baik-baik aja. Tetapi sebaliknya, iman kita pada Kristus membawa kita menyadari kesulitan dalam hidup ini, yang membawa kita datang kepada Tuhan dalam keyakinan bahwa kasih setia Tuhan senantiasa menyertai dan menolong kita di tengah situasi hidup yang sulit sekalipun. Karena Tuhan berjanji, aku, yaitu Tuhan, sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, bila penderitaan kita memang terjadi karena dosa yang kita perbuat, maka datanglah pada Tuhan, mintalah pengampunan daripada Tuhan, dan alamilah anugerah pengampunan itu daripada Tuhan. Karena kasih setia Tuhan akan senantiasa hadir sekalipun di tengah-tengah penderitaan kita. Tuhan yang setia menolong kita melewati masa-masa sulit, melewati situasi yang tidak mudah, memberikan kita kekuatan, memberikan kita pengharapan di tengah-tengah situasi yang tidak mudah. Berimanlah senantiasa pada Tuhan, percayalah kepada Tuhan bahwa Dia akan sanggup menolong kita. Tuhan Yesus memberkati kita, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu untuk saat ini. Bapa, berkati setiap kami dan tolong kami, sehingga hidup kami di tengah-tengah dunia ini adalah hidup yang senantiasa bersandar kepada Allah, senantiasa mempercayai Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kasih setiamu tidak akan pernah berkesudahan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita, senantiasa jaga iman kita, senantiasa jaga imun kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.